Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa sudah berpuasa seharian penuh, menahan lapar dan dahaga, tetapi di akhir hari, hati Anda bertanya-tanya, apakah puasaku benar-benar diterima oleh Allah? Atau lebih mengkhawatirkan lagi, apakah pahala puasaku tetap utuh, atau justru telah hilang tanpa aku sadari? Banyak orang mengira bahwa selama tidak makan dan minum dari subuh hingga maghrib, maka puasanya sudah sempurna. Padahal, ada hal-hal yang mungkin tanpa sadar kita lakukan, yang bisa menghapus seluruh pahala puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita tentang bahaya ini. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang hanya mendapatkan lapar dan haus tanpa pahala. Di video kali ini, kita akan membahas 10 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Bukan hanya membatalkan keutamaannya, tapi bahkan bisa membuat puasa kita sia-sia di hadapan Allah. Jadi, simak sampai akhir agar kita semua bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih baik dan mendapatkan keberkahannya sepenuhnya. Mari kita mulai. Tidak ikhlas. Hal pertama dan paling utama yang bisa membatalkan pahala puasa adalah tidak ikhlas. Kita mungkin berpuasa karena kebiasaan, karena lingkungan, atau bahkan hanya ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Namun, jika niat kita tidak benar-benar karena Allah, maka puasa kita tidak akan bernilai di sisinya. Allah hanya menerima ibadah dan amal yang dilakukan dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Jadi, mari kita koreksi niat kita. Pastikan setiap ibadah, termasuk puasa, dilakukan semata-mata karena Allah. Berkata keji, lisan kita bisa menjadi penyebab pahala puasa hilang. Berkata jorok, kasar, atau mengandung makna syahwat bisa merusak kesucian ibadah puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Jaga lisan kita, jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia karena perkataan yang tidak baik. Mengumpat dan marah. Marah bisa membuat kita kehilangan kontrol atas lisan dan tindakan. Orang yang sedang marah cenderung mengumpat, mencela, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Padahal, salah satu ciri orang bertakwa adalah mampu menahan amarahnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran 134, yaitu, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ketika berpuasa, mari kita berlatih untuk lebih sabar dan tidak mudah terpancing emosi, mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela kita atau mengajak bertengkar, Rasulullah menuntunkan agar kita menahan diri dan cukup menjawab, ini syaim, aku sedang berpuasa. Menghindari pertengkaran bukan tanda kelemahan, tetapi justru menunjukkan kekuatan iman. Seseorang yang mampu mengendalikan emosinya saat berpuasa adalah orang yang benar-benar memahami esensi ibadah ini. Karena itu, jika ada orang yang berusaha memancing emosi, mengeluarkan kata-kata kasar, atau mencela, lebih baik kita menghindar. Menanggapi dengan emosi hanya akan menghilangkan pahala puasa yang kita jalani dengan susah payah. Sebaliknya, bersikap tenang, memaafkan, dan menahan amarah adalah bukti ketakwaan sejati yang justru akan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita.
Ghibah atau menggunjing. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain adalah dosa besar yang bisa menghapus pahala puasa. Bahkan Allah mengibaratkan ghibah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat 12. Daripada membicarakan keburukan orang lain, lebih baik isi waktu kita dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Berdusta. Berbohong, baik dalam urusan kecil maupun besar, bisa membatalkan pahala puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hr. Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perbuatan dosa, termasuk dusta. Jika seseorang tetap berbohong, maka puasanya hanya tersisa lapar dan dahaga tanpa pahala. Kebohongan, sekecil apapun, bisa merusak kemuliaan puasa kita. Maka, marilah kita menjaga lisan dan hati, berkata jujur, serta menjauhi segala bentuk kebohongan agar ibadah kita diterima dan bernilai di sisi Allah. Kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu adalah bentuk kebohongan yang lebih besar dan berat. Dampaknya bukan hanya merugikan satu orang, tetapi bisa menghancurkan kehidupan seseorang, merampas haknya, bahkan menyebabkan ketidakadilan yang berkepanjangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengecam perbuatan ini karena bahayanya yang luar biasa. Dalam Islam, kejujuran adalah nilai utama yang harus dijaga, terlebih saat berpuasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kejujuran dan integritas diri. Jika kita berpuasa namun tetap memberikan kesaksian palsu, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Oleh karena itu, mari jaga kejujuran dalam setiap ucapan dan perbuatan agar puasa kita benar-benar bernilai di sisi Allah. Fitnah. Fitnah lebih berbahaya daripada ghibah, karena fitnah berarti menyebarkan informasi yang tidak benar. Fitnah bisa membuat seseorang dihina, dikucilkan, atau bahkan mendapatkan hukuman yang tidak adil. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 191. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan sampai kita menjadi penyebar fitnah, apalagi saat berpuasa. Jaga lisan dan hati kita. Mencuri dan korupsi. Mencuri dan korupsi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai puasa. Puasa mengajarkan kejujuran, keikhlasan, dan pengendalian diri, sementara mencuri dan korupsi justru merusak moralitas seseorang serta merugikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Allah tidak membutuhkan puasa seseorang jika ia masih melakukan kebohongan dan kezaliman. Betapa sia-sia jika seseorang menahan lapar dan haus, tetapi di saat yang sama mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Bahkan, korupsi adalah bentuk pencurian yang lebih besar karena merugikan banyak orang. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan puasa sebagai momentum untuk membersihkan diri dari segala bentuk kecurangan dan kezaliman agar ibadah kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Maksiat lainnya. Setiap bentuk kemaksiatan, sekecil apapun, bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Tidak hanya dosa besar, tetapi juga perbuatan yang sering dianggap remeh seperti menonton hal-hal yang haram, mendengarkan gosip, berkata kasar,
atau bermalas-malasan dalam ibadah. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga pandangan, lisan, pendengaran, serta seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Jika kita masih membiarkan diri terjerumus dalam dosa, maka puasa kita bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, mari manfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak amal syaleh, memperkuat iman, serta menjauhi hal-hal yang bisa merusak pahala puasa agar ibadah kita diterima di sisi Allah. Saudara-saudaraku, puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga hati, lisan, dan perbuatan dari hal-hal yang bisa menghapus pahala ibadah kita. Betapa rugi jika kita berpuasa seharian, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu, marilah kita lebih berhati-hati dalam berkata dan bertindak agar puasa kita benar-benar bermakna dan diterima oleh Allah. Semoga kita semua bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih baik, penuh kesabaran, serta mendapatkan keberkahan yang sempurna. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga keimanan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.